Oke, pembahasannya tetap sama. Kita akan membahas soal PK maupun PM. Nah, di video ini gue buat tipe soalnya semirip mungkin dengan soal UTBK. Ini soalnya nih. Mungkin bagi lu yang pertama kali ikut UTBK masih gak paham sama sistem jawaban soal nomor 1 dan 2 gitu. Jangan heran lu, ada yang gak paham. Maka itu gue upload nih video supaya lu terbiasa. Jadi ketika lu ujian gak gugup lagi. Ini soal sebenarnya bisikan hari pertama dan kedua gelombang 2. Jadi gue langsung buru-buru ngerekam supaya lu dapat info terupdate dari perkembangan UTBK SNBT 2023. Oke, langsung selamat datang di Koma Channel. Nah, ini adalah soal pertama nih. 3 buah bilangan positif membentuk barisan aritmatika. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah, ini adalah tujuannya. Jumlah 3 bilangan tersebut itu adalah tujuannya. Nah, ini putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Jika bilangan yang terbesar ditambah 12, maka diperoleh barisan geometri. Kedua, bilangan pertama merupakan bilangan terkecil. Oke, langsung kita jawab nih. Oke, jadi di soal itu udah diketahui bahwa ada bilangan aritmatika. Nah, pertanyaan itu adalah berapa jumlah ketiganya? Itu kalau ditambahin semua nih jadi 3A plus 3B. Kayak gini. Nah, kalau lu dapat tipe soal kayak gini, saran gua lu fokusin satu persatu nih dari pernyataan soal. Jadi lu gak langsung fokus kedua ini, gak usah. Fokus satu persatu aja. Satu dulu nih. Jika bilangan pertama terbesar ditambah 12, maka diperoleh barisan geometri. Berarti A plus B, A plus 2B plus 12. Nah, ini jadi barisan geometri katanya. Geometri. Kan kalau geometri kan kayak gini. A AR sama AR kuadrat. Nah, biasanya kalau ada 3 suku pertama geometri, itu kaitannya sama ini, bro. U1 kalikan dengan U3 itu sama dengan U2 kuadrat. Ya kan, ini kan kayak A kali AR pangkat 3 itu kan sama kan, kayak AR kuadrat gitu. Biasanya kayak gini, bro. Jadi kalau kita misalkan gunakan teori ini atau rumus ini, itu kan berarti kan A kalikan A plus 2B plus 12 karena kita masukkan 12 di sini. Nah, itu kan sama dengan A plus B kuadrat katanya. Ini U1, ini U3, ini U2. Jadi A kuadrat plus 2AB plus 12A itu sama dengan ini pindah gua aja bentar. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ternyata ada yang sama nih. Ini nih yang sama nih. Jadi ini bisa dicoret sehingga didapat 12A sama dengan B kuadrat. Oke, sampai di sini gue tanyakan ke lu nih. Apakah bisa menjawab pertanyaan ini? 3A plus 3B. Apakah bisa? Jawabannya gak bisa, bro. Nah, kalau gak bisa, baru lu fokusin ke soal nomor 2. Fokusin nomor 2. Bilangan pertama merupakan bilangan terkecil. Katanya A itu lebih kecil daripada A plus 2B. Apakah dari sini lu bisa dapet jawaban ini? Tetap nih, gak bisa. Karena ini cuman apa ini? A kurang dari A plus 2B gitu. Gak ada gunanya. Habis itu kalau misalkan gak nemu juga, baru kita combine antara ini nih. Kalau di combine, apakah bisa menemukan jawaban ini? 3A plus 3B. Jawabannya tetap gak bisa, bro. Tetap gak bisa. Artinya pernyataan 1 dengan pernyataan 2 itu tidak membantu untuk menjawab soal berapakah jumlah dari barisan aritmatika ini. Nah, kalau pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak bisa menjawab pertanyaan utama, maka jawabannya itu E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Walaupun di-combine, walaupun dipisah, tetap aja gak bisa gitu. Jadi jawabannya E. Kayak gitu, bro. Ini sebenarnya materi tipe yang baru lah dalam UTBK. Ya wajar aja sih kalau misalkan lu baru ikut UTBK dan gak ngerti gitu. Ya wajar aja gitu. Makanya gue mencoba untuk membiasakan kepada lu, supaya lu tuh ya gak kaget gitu ketika ngerjain UTBK. Nomor 2 ini sama, tipenya sama juga. Jika fx sama dengan 5x min 3, nilai dari G1 itu sama dengan berapa? Ini pertanyaan utamanya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Gx-nya ini berupa ini, terus Gf1-nya berupa ini. Oke, langsung ke jawaban. Oke, jadi fx-nya ini, terus ditanya itu G1-nya. Oke, kita fokusin yang pernyataan pertama. Berarti Gx itu sama dengan 3x plus B. Kalau kita masukkan 1 di sini, kan yang ditanya ini kan, kita harus fokus sebisa mungkin kita dapat G1-nya. Ya, kalau dimasukkan ini 3 kali 1 plus B. Itu sama dengan 3 plus B. Nah, berapa B-nya? Kan yang diminta itu kan
G plus 1. Nah permasalahannya B-nya kita ketahui. Oh berarti pernyataan 1 ini tidak bisa menjawab pertanyaan utama, sehingga kita lupakan tuh. Kembali ingat kan, kalau misalkan nomor 1 gak bisa, udah kita fokusin ke pernyataan kedua. Nah di pernyataan 2 kita dapat bahwa G F1 itu sama dengan 8 katanya. Berarti kita harus mencari berapa F1-nya. Nah gimana cara mencari F1-nya? Ya dapat dari sini. Ini pernyataan umumnya. Sehingga F1 itu sama dengan 5 kali 1 min 3. Itu sama dengan 2. Nah ternyata F1-nya itu sama dengan 2. Sehingga kalau gua masukkan nih ke sini nih, sehingga didapat G2 itu sama dengan 8. G2-nya 8. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjawab G1 dengan G2 sama dengan 8? Ya gak bisa. Kenapa? Karena yang tanya G1 bukan G2-nya. Oke. Berarti pernyataan 2 belum cukup untuk menjawab pertanyaan utamanya. Sehingga apa? Sehingga kita harus mengcombine kembali antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita combine kemana? Kita combine ke sini nih. Nah, kan ada pernyataan GX itu sama dengan 3X plus B. Nah, kita manfaatin yang ini juga nih. Ini G2 ketahuan 8. Sehingga kalau X-nya ini gue ganti 2 semua, didapatlah bahwa 3 kali 2 plus B itu sama dengan 8. Nah dari sini nih dikombin dengan ini juga, sehingga 6 plus B sama dengan 8. Sehingga B nya itu sama dengan 2. Nah kita tahu bahwa G1 nya itu sama dengan 3 plus B. Tinggal masukin aja bro sini bro. Sehingga G1 nya itu sama dengan 3 plus 2. Hasilnya berapa? 5. Sehingga pertanyaan utamanya itu bisa dijawab asalkan pernyataan pertama dengan pernyataan kedua itu dikombine kayak gitu. Nah itu kalau misalkan perpaduan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2, itu jawabannya C. Pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup. C jawabannya. Kayak gitu bro. Nah sekarang soal nomor 3. Ini aljabar nih. Lebih ke aljabar eksponensial sih. Gue paduin tuh. Gue masukkan juga karena banyak orang yang bilang kalau aljabar banyak keluar, eksponensial banyak keluar, dan tipenya kayak gini. Oke langsung gue bahas deh. Diketahui A, B, dan C adalah bilangan positif. Jika akar dari BC per akar 4 dari AB pangkat 3 itu sama dengan AB, maka nilai C adalah... Oke, mari kita bahas. Nah, kalau ada soal kayak gini, menurut gue ya, yang paling efektif itu kita harus memangkatkan dengan akar yang paling tinggi. Nah, di sini kan yang paling tinggi kan 4, sehingga kita pangkatin dengan 4 semua di sini. Ini dipangkatin dengan 4. Ini kan kalau kita fokusin ke BC ya, kan akar dari BC itu kan sama dengan BC pangkat setengah. Kalau ada pangkat 4 berarti kan jadi perkalian, sehingga BC pangkat 2. Terus kalau yang akar dari AB pangkat 3 ini, kalau dipangkatkan 4 berarti kan jadi AB pangkat 3 ya. Ini pangkat 4. Terus kalau yang ini biasalah. Jadi kalau kita masukkan semuanya nih, ini, sehingga BC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 4 per AB pangkat 3. Habis itu kita jabarin satu persatu, sehingga jadi B kuadrat C kuadrat per AB pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 4 B pangkat 4. Nah, kalau kita kalikan silang, sehingga didapat B kuadrat kalikan C kuadrat itu sama dengan A pangkat 5 karena ini 4 tambah 1 di sini. Terus B pangkat 7 karena 4 tambah 3. Habis itu kita kan pertanyaannya itu adalah C-nya. Nih C nih. Maka nilai C adalah berapa katanya. Berarti C-nya ini kita harus sendirikan. Nah, maka dari itu B-nya ini harus dipindahkan ke sini. Kalau dipindahkan kan jadi pembagian ya. B pangkat 7 per B pangkat 2. Ini sama dengan C kuadrat. Ini habis nih jadi 5. Sehingga didapat C kuadrat itu sama dengan A pangkat 5 kalikan B pangkat 5. Kalau misalkan 5-nya ini gue keluarin, sehingga dapat AB pangkat 5. Terus habis itu kita akarin semua, sehingga ini jadi C, ini jadi per 2. Jadi hasilnya C itu sama dengan AB pangkat 5 per 2. Nah ini jawabannya nih, ini nih. Nah cakep, seru ya, keren ya.
Oke, sebagai bonus coba lu kerjain soal yang ini nih. Ini mirip-mirip lah dengan soal sebelumnya. Udah gue contohin tadi, masa lu gak bisa, bro? Terakhir ucapin, semoga UTBK-nya lancar. Sekian dari gua. Kalau lu dapet bisikan atau request bahas soal apa, atau pengen sekedar curhat atau gimana, silahkan klik link yang ada di bawah deskripsi. Gue rekomen channel, jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini makin berkembang. Terima kasih sebanyak-banyaknya.